Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto meninjau langsung lokasi bencana tanah geser di Kelurahan Cepu, Kabupaten Blora. Kunjungan ini disertai pemberian bantuan sosial serta imbauan kepada warga untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi tanah masih labil. Kembali lagi bersama saya melaporkan secara langsung dari Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, tepatnya di kawasan RT 4 RW 8 di lingkungan Ngelajo. Kali ini Polres Blora sedang melaksanakan bantuan sosial kepada para korban tanah longsor yang diakibatkan oleh pergeseran tanah. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto didampingi para pejabat utama dan instansi terkait meninjau langsung lokasi bencana pergeseran tanah di lingkungan Ngelajo, Kelurahan Cepu. Kunjungan dilaksanakan pada Senin pagi dan diarahkan untuk melihat secara langsung kondisi rumah warga yang terdampak. Menunjukkan ada 16 kepala keluarga terdampak, 6 rumah dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga nyaris ambruk, 9 rumah rusak sedang, dan 1 rumah terkategori rusak ringan akibat pergerakan tanah di bantaran sungai. Dalam peninjauan tersebut, Kapolres Blora menyalurkan bantuan paket sembako kepada para warga yang rumahnya mengalami kerusakan parah. Bantuan ini menjadi bukti kepedulian awal Polri untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Kapolres Blora juga mengingatkan agar warga tetap waspada mengingat kondisi tanah masih bergeser dan diperparah curah hujan tinggi. Masyarakat diminta tidak memaksakan tinggal di rumah yang tidak layak huni guna menghindari risiko kecelakaan. Polsek Cepu telah mendirikan tenda posko tanggap bencana di halaman gereja GKJ Ngelajo sebagai tempat pengungsian sementara. Warga khususnya lansia yang sakit telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Selain pemantauan di lapangan, kepolisian bersama BPBD dan instansi terkait terus bersiaga di lokasi. Warga juga melakukan gotong royong untuk membersihkan area dan melakukan penanganan awal demi mencegah pergeseran tanah susulan. Sebelum meninggalkan lokasi, Kapolres Blora menegaskan bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama dan Polres Blora akan terus memberikan dukungan hingga kondisi sepenuhnya aman. Dilaporkan secara langsung dari Kelurahan Cepu, Kabupaten Blora. Bribda Destira, salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polda Banten melaksanakan pengambilan sumpah dan penandatanganan Fakta Integritas bagi 320 calon Bintara Brimopolri. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk mewujudkan proses rekrutmen Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kepolisian Daerah Banten melaksanakan kegiatan pembacaan dan pengambilan sumpah serta penandatanganan Fakta Integritas penerimaan Bintara Brimopolri tahun anggaran 2026. Pembacaan, pengambilan sumpah, dan penandatanganan Fakta Integritas. Siap! Laksanakan! Polda Banten melaksanakan pengambilan sumpah serta penandatanganan Fakta Integritas bagi 320 calon Bintara Brimopolri. Kegiatan diselenggarakan di Aula Gawekuta Baluwarti pada Rabu 19 November sebagai bagian dari proses rekrutmen yang bersih dan terbuka. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda Banten Irjen Pol Hengki yang didampingi Irwasda Polda Banten Kombes Pol Hendra Kurniawan serta Karo SDM Polda Banten Kombes Pol M. Darwis Derby Hermawan. Keseluruhan peserta yang berjumlah 320 orang mengikuti proses dengan hikmat. Dalam arahannya, Kapolda menekankan kepada para calon bintara untuk menanamkan keyakinan bahwa keberhasilan diraih melalui kerja keras, disiplin, serta doa. Para peserta juga diminta mempersiapkan diri dari aspek fisik, mental, dan kesehatan. Kapolda juga mengingatkan agar para peserta segera menyampaikan kepada panitia apabila terdapat perbedaan nilai yang ditayangkan secara real time. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses penilaian berjalan jujur dan terverifikasi. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda menegaskan bahwa nilai tes merupakan hasil yang diperoleh pada hari pelaksanaan. Nilai-nilai ini mutlak dan tidak dapat diubah sehingga memastikan integritas seluruh tahapan rekrutmen. Mengakhiri kegiatan, Kapolda Banten menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pengawas, panitia penerimaan, serta masyarakat yang turut mengawal proses seleksi tahun anggaran 2026. Kapolda menegaskan komitmen bersama untuk mengawal proses penerimaan agar bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, rekrutmen diharapkan mampu menghasilkan SDM Polri yang unggul untuk mewujudkan Polri presisi.
Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Dengan saya, Bribda Nabila, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Batang resmi meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Program ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan makanan bergizi bagi pelajar dan ibu hamil. Polres Batang resmi meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Peresmian berlangsung di Dapur SPPG Polres Batang di Jalan Astana nomor 64, Desa Pasekaran, Kabupaten Batang, Senin 17 November 2025. Peresmian dipimpin oleh Kapolres Batang AKBP Edi Rahmat Mulyana bersama Ibu Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Batang. Kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan dan pembacaan doa. Selanjutnya dilaksanakan pelepasan kendaraan operasional SPPG sebagai simbol dimulainya layanan pemenuhan gizi di wilayah Kabupaten Batang. Apel pelepasan ini menjadi tanda bahwa operasional SPPG telah siap menjangkau berbagai titik penerima manfaat. Suasana semakin hikmat saat dilakukan pemotongan pita simbolis. Prosesi ini menandai resminya SPPG Polres Batang beroperasi di bawah pengelolaan Yayasan Kemala Bayangkari. Setelah peresmian, Kapolres bersama pejabat utama meninjau fasilitas dapur, ruang produksi, dan sarana pendukung lainnya. SPPG dioperasikan dengan standar higienis tinggi melibatkan tenaga ahli gizi serta menggandeng UMKM lokal dan relawan. Dalam launching perdana ini, SPPG Polres Batang langsung mengirimkan 1.232 porsi menu makan bergizi gratis kepada para penerima manfaat. Penyaluran dilakukan ke 3 sekolah di bawah naungan Bakti Praja. Kehadiran SPPG ini adalah langkah strategis mendukung program prioritas pemerintah. SPPG menjadi pusat inovasi gizi yang menghasilkan makanan sehat dan sesuai standar nasional. Kapolres Batang AKBP Edi Rahmat Mulyana menegaskan bahwa SPPG merupakan dukungan Polri terhadap program prioritas Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui penyediaan makanan bergizi bagi pelajar dan ibu hamil, program ini diharapkan mampu menekan angka stunting dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Dari Humas Polres Batang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.